엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠. Halo, perkenalkan saya Gusti Ayu Indah nomor absen 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu menurut kalian apa dampak atau pengaruh dari organisasi serikat pekerja atau serikat buruh terhadap para pekerja atau buruh yang ada di Indonesia pada masa sekarang? Adapun dampak positif dan negatif dari organisasi buruh atau serikat buruh terhadap para pekerja atau buruh yang ada di Indonesia pada masa sekarang adalah dampak negatifnya. Serikat pekerja hanyalah salah satu jenis kartel. Ketika serikat pekerja menaikkan upah di atas tingkat yang berlaku di pasar kompetitif, mereka mengurangi jumlah peminatan tenaga kerja sehingga menyebabkan beberapa pekerja menganggur dan menurunkan upah di sektor ekonomi lainnya. Menurunnya minat buruh dalam berserikat ternyata tidak hanya disebabkan oleh intimidasi dan resiko kehilangan pekerjaan. Kekecewaan buruh terhadap serikat pekerja dapat memicu menurunnya semangat buruh berserikat, bahkan penolakan menjadi anggota serikat. Serikat pekerja dinilai kurang membela anggotanya sehingga buruh merasakan tidak ada bedanya berserikat atau tidak berserikat. Dampak positifnya, misalnya dalam sebuah company town, jika pekerja tidak menyetujui upah dan kondisi pekerja yang ditawarkan perusahaan, mereka hanya mempunyai dua pilihan, yaitu pindah dari wilayah itu atau menganggur. Apabila tidak ada serikat pekerja, perusahaan dapat menggunakan kekuasaan pasarnya untuk membayar upah yang lebih rendah dan memberikan kondisi kerja yang lebih buruk daripada apabila perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan yang sama. Pada kasus ini, serikat pekerja dapat menyeimbangkan kekuasaan pasar atau perusahaan dan melindungi para pekerja dari tindakan pemilik perusahaan yang seenaknya. Halo, perkenalkan saya Cara Monita nomor absen 29. Di sini saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian apa latar belakang dibentuknya organisasi buruh? Jawabannya adalah, tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membela kepentingan kaum buruh, termasuk membantu para buruh yang sudah dipecat dari pabriknya supaya bisa mendapat pekerjaan baru yang layak. Tujuan lain dari organisasi buruh ini adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Agar tujuan ini dapat tercapai, organisasi buruh diberikan peranan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak dalam perundingan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, wakil buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan, misalnya lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, Dewan K3, upah, dan sebagainya. 3. Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sarana yang sering digunakan untuk mewujudkan hal ini adalah perjanjian kerja bersama. Yang keempat, sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima, perencana, pelaksana, dan bertanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh. Dan yang keenam, wakil buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Devani Dayana, absen 35. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu apa saja alasan yang mendasari banyak partai politik pada masa itu membentuk serikat buruh, serta jelaskan mengapa hal tersebut dapat mendorong perkembangan yang sangat cepat bagi serikat buruh di Indonesia. Gerakan buruh di Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan yang besar. Akan tetapi, kekuatan yang besar belum terorganisir menjadi satu kekuatan yang terpadu menjadi politis.
Karena tidak bisa dipungkiri lagi, gerakan buruh telah menjadi penyangga bagi partai-partai politik. Hingga tak jarang lagi pada berbagai negara muncul sebuah gerakan politik yang mengatasnamakan buruh sebagai konstituen hingga mendirikan partai politik yang memperjuangkan kepentingan dari kaum pekerja. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Pekerja dilindungi untuk membentuk, bergabung, dan memperjuangkan hak-hak kerjanya secara kolektif melalui serikat pekerja atau serikat buruh. Maka, dari itulah yang mendorong perkembangan bagi organisasi buruh atau serikat buruh di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Berliana Pika, nomor absen 26. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Pertanyaannya yaitu, dari video presentasi di atas disebutkan bahwa ILO merupakan salah satu organisasi buruh. Pertanyaannya, kapan dan mengapa ILO dibentuk? ILO atau International Labour Organization dibentuk pada tanggal 11 April 1919 di Paris, Prancis, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Alasan dari didirikannya organisasi ini adalah untuk menciptakan sebuah standar atau peraturan serta program-program yang berhubungan dengan pekerjaan baik bagi wanita ataupun pria, dan juga antar negara atau pemerintah dengan masyarakat atau pekerja yang terdiri dari 187 anggota. Alasan lain mengapa ILO dibentuk yaitu sebagai bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal atau abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Terima kasih dan sampai jumpa.